warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan segitiga dan segi empat. Pada pembelajaran kita terdahulu, kita telah belajar bahwa segitiga mempunyai 3 sisi ya, dan 3 sudut. Jadi kalau ini ada segitiga A, B, C. Ya, penamaannya harus berurutan ya. Jadi A, B, C. Nah, kemudian biasanya di depan sudut A ini kita beri nama sisi A. Ya, atau sisi BC. Kemudian di depan sudut B itu kita beri nama sisi AC atau sisi B. Nah, sedangkan di depan sudut C kita beri nama sisi AB atau sisi C. Nah, nama-nama segitiga itu didasarkan kepada panjang sisinya atau besar sudutnya, atau bisa pula ditinjau dari panjang sisi dan besar sudut. Ditinjau dari panjang sisinya, kita mengenal ada segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan segitiga sembarang. Ya, misalnya segitiga sama sisi berarti ketiga sisinya sama panjang. Oke. Nah, kemudian untuk segitiga yang dinamakan berdasarkan besar sudutnya. Kita punya segitiga siku-siku, berarti salah satu sudutnya 90 derajat. Kemudian ada segitiga lancip, berarti ketiga sudutnya merupakan sudut lancip. Dan ada segitiga tumpul, berarti salah satu sudutnya merupakan sudut tumpul. Dan ada lagi jenis segitiga yang didasarkan pada panjang sisi dan besar sudut ya. Misalkan adalah segitiga siku-siku sama kaki. Segitiga siku-siku sama kaki. Nah, seperti ini. Misalnya kalau sama kaki berarti kita beri tanda dia itu ada dua sisi yang sama panjang. Nah, di sini berarti AB dengan AC. Jadi kalau misalkan di sini 4 cm, maka di sini pun 4 cm ya. Nah, kemudian siku-sikunya ada di sini ya, di sudut A. Nah, seperti itu. Nah, untuk sifat-sifatnya kita melihat pada sisi-sisinya dan pada sudut-sudutnya. Jadi misalkan seperti ini. Ini adalah segitiga siku-siku sama kaki. Berarti kita bisa lihat di sini sifatnya apa aja. Yang pertama kita lihat dari sisinya. Nah, dari sisinya ini kita bisa melihat ada dua sisi yang sama panjang. Kita bisa tuliskan di sini. Terdapat dua sisi yang sama panjang. Dua sisi sama panjang. Nah, kemudian karena ada dua sisi yang sama panjang, ya pada segitiga itu kalau ada dua sisi yang sama panjang berarti ada dua sudut juga yang sama besar. Nah, ini di sini. Berarti sini kita bisa tuliskan terdapat dua sudut yang sama besar. Nah, karena dalam setiap segitiga ya sudut dalamnya, jadi kalau sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C itu berjumlah 180, maka kalau dua sudutnya sama besar, sedangkan di sini adalah sudut siku-siku, maka ini masing-masing adalah 45 derajat. Ya, karena di sini dituliskan dua sudut sama besar, di sini kita bisa tambahkan ya dua sudut sama besar yaitu 45 derajat ya.
Nah, kemudian ada lagi yaitu ini tadi ya, karena dia merupakan segitiga siku-siku, maka di sini ada satu sudut, terdapat satu sudut siku-siku. Sama dengan 90 derajat. Ya. Nah, terus apa lagi? Tadi di sini sisinya sudah, kemudian sudutnya sudah. Nah, kita bisa lihat lagi di sini adalah sumbu simetrinya. Nah, ini kalau kita bisa buat ini. Nah, ini misalkan titik potongnya nih yang di sini adalah titik D. Nah, dia membuat ini sama ya, karena dia sumbu simetri. Jadi, kalau kita lipat berdasarkan AD, ini B berhimpit dengan C, ya. Nah, jadi AD ini disebut sebagai sumbu simetri. Berarti sumbu simetrinya ada berapa? Ya, berarti sumbu simetrinya ada 1, ya. Di sini bisa kita tambahkan, terdapat satu sumbu simetri. Satu sumbu simetri. Nah, kemudian apa lagi? Nah, kalau ada satu sumbu simetri, berarti simetri lipatnya ada 1 ya. Nah, terus kemudian kita bisa lihat lagi dari simetri putarnya. Ada berapa simetri putarnya? Jadi yang namanya sifat-sifat itu sebenarnya tidak perlu kita hafalkan ya. Nah, ini kita dari gambar, kita rangkai aja yang ada di sini itu apa ya. Kita coba buat lagi misalkan untuk segi 4. Kita buat persegi panjang ya. Nah, persegi panjang ini, persegi panjang A, B, C, D. Nah, kalau persegi panjang berarti di sini AD sama panjang dengan BC, kemudian AB sama panjang dengan DC. Nah, untuk memberi tanda bahwa sama panjang ya, ini cukup diberi tanda misalkan ini garis 2, ini garis 2. Kemudian AD dengan BC karena sama panjang kita buat ini garis 1, garis 1. Di sudut juga seperti itu ya. Misalkan ini. Kita mau memberitahu bahwa B dan C itu sama besarnya. Kita beri tanda yang sama. Misalkan di sini kita beri lengkung, kemudian di sini kita beri tanda lengkung. Nah, dengan memberi tanda yang sama, itu kita sudah memberitahukan bahwa B dan C itu sama besar. Nah, kalau seperti ini misalkan ini adalah segitiga sama kaki. Maka kita memberi tandanya bagaimana? Ini misalkan kita beri garis 3. Berarti karena dia samanya dengan yang di sini, ini juga kita beri garis 3. Ya. Nah, karena ini segitiganya sama kaki, berarti ada 2 sudut yang sama. Sudut apa itu? Sudut A dan sudut B, ya. Sudut CAB dan sudut ABC, ya. Jadi ini boleh kita beri tanda misalkan ini silang, ini juga silang. Nah, ini sudah cukup memberitahu bahwa sudut A dengan B sama, kemudian garis AC dan garis BC sama ya, atau sisi AC dengan ya, ini sudah cukup memberitahu bahwa sudut A dan sudut B sama. Atau dengan tanda garis seperti ini kita sudah cukup memberitahu bahwa AC sama dengan BC. Ya. Kita kembali lagi ke sini. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa yang namanya persegi panjang keempat sudutnya siku-siku, ya. Berarti di sini bisa kita tambahkan tanda ini siku-siku. Nah, kalau ada tanda seperti ini namanya tanda siku-siku ya. Berarti besarnya adalah 90 derajat. Nah, coba kita buat sifatnya apa aja sih yang ada di sini? Pertama adalah terdapat, nah ini kan AB dengan DC sama ya. Kemudian AD dengan BC sama. Berarti terdapat apa? 2 pasang sisi yang berhadapan sama panjang. Ya, kan pasangan pertama AB dengan DC. Ini kan
berhadapan dan sama panjang, ya. Nah, terus kemudian pasangan yang kedua adalah AD dan BC, ya. Jadi kita tulis dua pasang sisi yang berhadapan sama panjang. Nah, kita juga lihat di sini bahwa AD dan BC itu sejajar, ya. AD sejajar BC, AB sejajar DC. Maka kita bisa tuliskan dua pasang sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Ya. Nah, terus kemudian apa lagi? Nah, yang kedua adalah sudutnya. Nih, sudut-sudutnya. Ada berapa sih sudutnya pada persegi panjang? Ada sudut A, sudut B, sudut C, sudut D. Atau ada sudut D, A, B, sudut A, B, C, sudut B, C, D, dan sudut A, D, C. Jadi sini kita tuliskan terdapat 4 sudut siku. Ya. Unsur dari persegi panjang selain sisi dan sudut ada yang namanya diagonal, ya. Diagonal itu menghubungkan titik yang tidak berdekatan pada bangun datar. Jadi kalau A sama B itu berdekatan, A dengan D berdekatan. Nah, karena A dengan C ini harus menyeberang dulu, ya. Atau kalau mau ke C dia harus melewati B. Nah, berarti ini A dan C tidak berdekatan. Berarti kita bisa membuat diagonal. Ya, kita buat di sini diagonalnya. Ini diagonal AC. Nah, B juga seperti itu, ya. B ke A itu berdekatan, B ke C berdekatan, tapi B ke D tidak berdekatan, berarti bisa kita buat diagonalnya. Diagonal AC dan diagonal BD ini sama panjang, ya. Berarti kita bisa tuliskan di sini terdapat dua buah diagonal yang sama panjang. Nah, sama panjang jadi dua diagonalnya yaitu AC dan BD. Nah, kemudian kita lihat lagi, ini dia berpotongan. Berpotongannya ya di tengah-tengah. Nah, jadi AO dengan OC, kemudian BO dengan OD ini sama panjang semua ini. Kita bisa beri tanda di sini, ya. Dengan garis 3 semua ini. Nah, artinya AO, BO, CO, dan DO ini semuanya sama panjang. Jadi bisa kita tulis dua diagonal yang sama panjang dan berpotongan di tengah-tengah. Ya, seperti itu. Nah, sebagai tambahan bisa kita tambahkan apalagi. Nah, di persegi panjang itu ada berapa simetri lipatnya? Kan kita bisa melipatnya seperti ini dan seperti ini, ya. Nah, ini berarti ada dua simetri lipat. Kemudian simetri putarnya ada berapa? Kalau A kita putar ke B tidak bisa menempati bingkainya dengan tepat. Tapi kalau A kita putar ke C itu bisa menempati bingkainya dengan tepat, ya. Nah, A ke C itu berarti diputar 180 derajat. Kemudian A ke D tidak bisa, kemudian A kembali ke A, ya. Itu juga bisa menempati bingkainya dengan tepat. Jadi diputar 180 dan diputar 360 bisa menempati bingkainya dengan tepat. Jadi simetri putarnya adalah simetri putar tingkat 2. Ya. Nah, demikianlah cara untuk
menentukan sifat-sifat yang ada pada bangun datar, segitiga, dan segi empat. Jadi, sifat-sifat itu tidak perlu kita hafalkan. Yang penting adalah dipahami, kemudian kita mampu untuk merangkai kata-katanya. Nah, sekarang kita akan menggunakan sifat-sifat yang telah kita pelajari tadi untuk menyelesaikan masalah dengan segitiga dan segi empat. Seperti di soal ini. Perhatikan gambar. Nilai A tambah B sama dengan, ini adalah sebuah trapesium. Sifat apa yang ada pada trapesium? Kebetulan di sini gambarnya adalah trapesium siku-siku. Berarti ini berapa derajat? Ya, 90 derajat ya. Nah, sekarang bagaimana menentukan B? Kita lihat 30 derajat dengan B, ini adalah dua sudut yang berdekatan. Jadi pada trapesium, dua sudut yang berdekatan, ya, ini berjumlah 180. Ya, jadi kalau ada sisinya yang sejajar, nah ini dengan ini sejajar, kemudian ini ada garisnya yang memotong. Berarti ini dengan ini itu adalah berjumlah 180. Jadi bisa kita tulis B tambah 30 sama dengan 180. Jadi B sama dengan 180 dikurang 30, yaitu 150. Jadi kita bisa tulis A tambah B sama dengan 90 ditambah 150 sama dengan 240. Oke? Ya. Jadi tinggal kita lihat sifat-sifat yang ada pada bangun datar tersebut. Kita lanjut. Perhatikan gambar, ditanya besar sudut C. Ini adalah gambar segitiga sembarang ya, segitiga sembarang. Kita lihat ini ada sudut A 40 derajat, sudut B 3x, dan sudut C 4x. Nah, bagaimana cara menentukan x-nya? Ya, sebelum menjawab besar sudut C, maka kita harus cari dulu x-nya. Nah, ini menggunakan sifat dari sudut dalam segitiga. Bahwa sudut dalam segitiga berjumlah 180. Jadi kita bisa tuliskan sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Sudut A 40 derajat, kemudian sudut B-nya 3x, sudut C-nya 4x. Nah, yang sejenis 3x tambah 4x, 7x. Kemudian ini 180 dikurang 40 adalah 140. Berarti X sama dengan 140 derajat dibagi 7. Ya. Jadi X sama dengan 20 derajat. Nah, X-nya sudah ketemu, berarti kita cari C. C itu adalah 4X. Berarti sudut C sama dengan 4X sama dengan 4 kali 20 derajat. Jadi sama dengan 80 derajat. Ya, maka kita peroleh sudut C-nya adalah 80 derajat. Di sini ada soal sebuah kolam renang berbentuk persegi panjang berukuran panjang 15 dan lebar 10. Di sekeliling kolam dibuat jalan dengan lebar 1 meter dan dipasang keramik. Luas keramik yang diperlukan untuk jalan adalah, jadi kita buat dulu ilustrasinya, ada sebuah kolam renang berbentuk persegi panjang. Panjangnya 15, lebarnya 10. Di sekeliling kolam dibuat jalan. Nah, jadi ini di sekelilingnya nih. Dibuat jalan dengan lebar 1 meter. Jadi ini 1 meter, 1 meter, 1 meter, 1 meter. Nah, berarti kita bisa peroleh ini berapa?
Nah, kalau dari sini ke sininya adalah 10, ini 1 meter, ini 1 meter, berarti ini adalah 12 meter. Kemudian dari sini sampai sini berapa? Kalau ini sampai sini 15, ini 1, berarti ini 17. Nah, untuk mencari luas keramik yang diperlukan untuk membuat jalan, berarti kan ini jalannya nih. Berarti kita cari selisih. Luas 1 berarti 12 kali 17. Kita cari berapa? Kemudian luas 2-nya yaitu 10 kali 15. Kemudian kita kurangi. Ya, kemudian kita kurangi. 204. Kemudian 10 kali 15 150. Kita kurangi menjadi 4. Ini adalah 5 ya. Jadi 54 meter persegi. Soal selanjutnya perhatikan gambar. Ya, ini ada sebuah gambar. Ini bangunnya ada 2 ya sebenarnya, terdiri dari trapesium dan segitiga siku-siku. Luas bangun ABCDE adalah ABCDE. Nah, berarti kita cari satu-satu. Pertama adalah luas trapesium. Luas trapesium. Nah, luas trapesium rumusnya adalah setengah kali tinggi kali jumlah sisi sejajar. Berarti setengah kali tingginya adalah ini ya, yang harus tegak lurus. Jadi 16. Jadi setengah kali 16 dikali sisi sejajarnya. Sisi sejajarnya ini 14 ya, AB 14. Kemudian ED. ED berapa nih? Nah, ternyata ED belum ada. Maka harus kita cari terlebih dahulu. Kita gambar di sini trapesiumnya. Nah, kita buat garis bantu. Ini 20, kemudian ini 14, berarti ini juga 14. Ya. Kemudian ini 16. Nah, kita cari yang ini. Kita buat ini misalkan X. Berarti X sama dengan pakai Pitagoras. Ya, akar dari sisi miringnya adalah 20. Ya, ini kan bukan sisi miring, berarti kita kurangi yang sisi miringnya. 20 kuadrat dikurang 16 kuadrat sama dengan 400 dikurang 256. Berarti ini akar dari 144 sama dengan 12. Ya. Nah, berarti sisi yang ini adalah 14 ditambah 12 yaitu 26. Jadi di sini kita tambahkan 14 ditambah 26. Jadi ini sama dengan setengah kali 16 itu 8. 8 dikali 40. Sama dengan 320. Kemudian luas segitiga sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Tinggi harus tegak lurus alas. Nah, ini tingginya berarti BD, alasnya adalah BC. Berarti ini kita buat setengah dikali 15 kali 20. Sama dengan, ini jadi 10. 15 kali 10 jadi 150. Maka kita peroleh luas ABCD, yaitu luas seluruhnya. ABCDE sama dengan 320 ditambah 150. Jadi sama dengan 470. Soal berikutnya. Di sini ada sebuah gambar. Ini adalah segitiga siku-siku dengan panjang 4x. 4x tambah 1 dan x tambah 2. Jika keliling segitiga 30, maka luas segitiga. Nah, kita gunakan rumus keliling segitiga. Apa rumus keliling segitiga? Keliling segitiga sama dengan jumlah panjang ketiga sisinya. Berarti 4x tambah 4x tambah 1 tambah x tambah 2. Sama dengan 30.
Nah, 4x tambah 4x itu ada 8x, 8x tambah 1 yaitu 9x. 9x tambah 3 sama dengan 30. Jadi 9x sama dengan 30 dikurang 3, 27. Berarti x sama dengan 27 bagi 3 adalah 3. Nah, kemudian untuk menjawab luasnya, luas segitiga sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Berarti setengah dikali alasnya adalah x tambah 2. Ya. Nah, tadi x-nya 3, berarti 3 tambah 2. Berarti di sini alasnya 5. Kemudian tinggi. Tingginya adalah 4x. X-nya 3, berarti 4 kali 3, 12. Nah, ini berarti 5 kali 6, 30. Ya. Demikian pembahasan kita pada kali ini. Semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.